Ya, saya garis bawahi Islam cuma satu, umat Islam yang berpecah-pecah. Terus kita sedih, ya sedih, tapi itulah kehendak Allah. Dan Allah sendiri mengatakan ada 3 ayat minimal di Quran. Ya, dan Allah cuma mengandai-andaikan, walau syaa rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Berarti Allah nggak menginginkannya. Allah tidak menginginkan umat ini satu. Dia hanya menginginkan dialah yang satu. Dia hanya ingin agamanya yang satu. Kalau selainnya, carilah Sang Maha Satu itu. Terus seumur Pak Johnson masih bingung mana yang benar. Ntar gimana meninggalnya Pak? Simpulkan sendiri, berbahaya simpulkan sendiri. Ini ilmu bersanad. Nggak boleh simpulkan sendiri. Harus kita ambil dari guru kita yang dia gurunya bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mengikuti imam yang berguru, mengikuti guru yang bersanad itu wajib, harga mati. Itulah makna fas'alu ahla dzikri. Nggak boleh pikir-pikir sendiri. Fas'alu ahla dzikri 2 kali di Quran. Tanyalah ahli ilmu. Tanya ahli ilmu. Makanya kita perlu belajar sejarah untuk mengetahui akidah kita ini benar atau tidak. Makanya saya sering menukil kembali kisah Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau puluhan tahun di Madinah, akidahnya Asy'ariyah. Walaupun yang tamat Madinah sekarang belum tentu Asy'ariyah. Ya kan beda masa, mau gimana lagi. Dituduhlah kita menghujat orang tamat Madinah. Ya enggak. Sahabat saya, teman saya, murid saya ada yang tamat Madinah. Ada Pak, ngaji ke orang tamat Ciputat. Karena dia sadar ilmu itu tidak di mana-mana. Ilmu itu ada pada orang bersanad. Mau dia di Madinah, mau dia di Palembang, mau dia di Ciputat, mau dia di pelosok lahat, kalau dia punya ilmu dan bersanad kepada Rasulullah, maka dialah madrasatul ilm, dialah pusat keilmuan. Jadi pusat ilmu itu bukan tempat bangunan yang bagus. Ntar kalau kita buka lagi nih rahasia Universitas Islam Madinah, antum kaget lagi. Yang ngomong tamatannya sendiri, tapi nggak usah lah kita buka ya. Ntar tambah banyak yang kebakar ya. Ntar banyak yang suuzon sama kita nanti. Kita nggak ada benci sama siapa-siapa. Cuma dari tahun kapan mereka menghembuskan bahwa tamatan UIN IAIN itu liberal, benar nggak? Adil nggak begitu? Antum tamatan mana Tat? PTIQ. Ya dosennya kan dosen UIN IAIN juga. Ya. Ini banyak kan di sini ada kan yang ustad-ustad pasti tamatan UIN IAIN, Stein. Antum itu disebut pemurtadan, korban pemurtadan di IAIN, UIN. Itu tulisan mereka dari dulu. Kita diam-diam aja sih dari dulu, nggak ada yang mau nanggapin. Saya tanya ke rektor, saya tanya ke profesor, Prof, kok nggak ada yang balas? Ngapain balasin orang bodoh gitu kata mereka. Cuma ini mereka ini kan sibuk di alam akademisinya, ilmiahnya, nggak sempat bahas, nggak sempat balas. Tapi di akar rumput banyak orang bertanya, Ustadz saya nggak mau masukin anak ke UIN IAIN. Kenapa? Liberal. Liberal dari mana? Emang liberal artinya apa? Liberal itu istilah ekonomi, bukan istilah orang beragama. Itu tuh jil. Jil, siapa yang bikin jil? Ulil Absar Abdallah. Dia sekolahnya di Libya. Gimana tuh? Repot nggak antum tuh? Tahu Libya? Libya Jakarta. Mahat bin Suud punya Saudi juga. Sekarang beliau sudah ganti haluan. Suka tasawuf dia ya. Cuma kayaknya dia pikir-pikir sendiri tuh kitab tasawuf. Kan tasawuf nggak bisa pakai ro'yu. Ya baca hikam sendiri ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali ya. Gitu ya. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri Pak. Kita carilah orang bersanad. Dulu siapa imam kita almarhum sini dulu? Kiai Nawawi ya. Ya kan nyambung nanti ke Kezen. Kezen kepada siapa ayahanda beliau? Muhammad
Azhari apa Jauhari? Azhari, terus ke atas kan nyambung semua. Nyambungnya dan porosnya semua ke ulama Madinah, ulama Mekah, Mekah Madinah. Begitu aja putar-putar. Nanti ke Mesir, Zakaria Al-Ansari, balik lagi. Begitu aja muter sampai kepada imam-imam kita itu. Jadi gini, Pak Johnson, kalau Pak Johnson ini ngaku keturunan kerajaan Kesultanan Palembang, pembuktiannya gimana? Nasab, sama. Kalau saya ngaku Ahlus Sunnah, saya tunjukkan nih nasab saya, ini sanad saya. Ngaku saja Ahlus Sunnah, ngaku saja salaf, tunjukkan aja sanadnya. Mereka kan tidak hormat ke ilmu sanad, malah ngejek ilmu sanad. Itu aja sudah gagal. Ya, gimana mau bisa paham? Ya, sanad tuh nggak penting. Yang nggak penting itu ketika bersanad cuma ngambil ijazah tapi tidak ngambil ilmunya. Kita sudah ngerti semua. Ustadz-ustadznya lebih paham dari antum lah. Sanad itu ada sanad ijazah, tabarukan, ngambil berkah. Ada tafakuhan, ada mendalami, maka disebut riwayat dan dirayat. Ngerti semua kok mereka ini. Ya. Udah belum? Udah, Ustaz. Ya, ini penyikapan bagi yang suka hadir ke majelis salafi. Kadang ngaji di Aswaja, kadang ngaji di Salafi. Orang begini lagi cari jati diri, lagi banding-bandingin sanad mana yang kuat nih ya. Dia lagi nyari ustadz yang paling kuat dalilnya. Karena hijabnya orang awam itu dalil, tertipu oleh dalil. Maka antum para ustadz Aswaja harus memanjakan umat dengan dalil. Ini zaman bukan lagi qalal ulama, qalal ulama. Ini zaman qala Nabi, qala Allah, qala Rasulullah. Jadi ustaz-ustaz Aswaja yang sudah jago fikihnya sekarang coba mulai. Ya. Modelnya bukan qalal ulama lagi. Qalanya apa? Qala Allah. Ya, mereka kan begitu. Makanya mereka berani ngomong ini. Aneh bawa Quran, ente bawa qala ulama. Lebih kuat Quran dong. Karena dalam logika dia ulama itu bertentangan dengan Quran. Mungkin enggak itu? Begitu waras nggak? Motong kompas. Ya, ada kata salah satu ulama di seberang provinsi ini ya, seberangnya ada seberangnya lagi ya. Kata dia, kalau Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Kira-kira masuk nggak menurut antum? Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin nggak? Hah? Kalau sahabat Nabi beda sama Nabi, ikuti Nabi, ini dia yang ngomong nih. Ya. Dia coba adu-adu sahabat sama Nabi, ya salam. Itu Syiah yang sebenarnya begitu tuh. Ya, Rafidhah yang sebenarnya begitu, mencoba mengadu-adu antara sahabat sama Nabi. Kayak ahli hadis beneran, tapi nggak ngerti hadis dia ternyata, ya. Nggak ngerti kan maksudnya siapa orangnya? Alhamdulillah. Ya. Jadi dia ngomong, kalau imam mazhab beda sama Rasulullah, ikuti. Jadi dalam logika mereka, karena mereka tidak mengenal mazhab, apalagi imam mazhab, imam ini buat agama sendiri, berbeda dengan Rasulullah. Kita kejar, maksud ente ikut Rasul itu gimana? Buka Sahih Bukhari, dia ngomong gitu. Ya salam, ya. Jika Imam Syafi'i beda dengan Rasul, ikut Rasul, dia bilang gitu ya. Terus supaya nggak beda sama Rasul, ikut Imam Bukhari. Itu namanya mati konyol, mati bunuh diri. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Paham? Imam Syafi'i tadi berapa? 204, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Dia baru nongol di dunia. Ya. Lalu Imam Bukhari ini belajar kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Humaidi. Itu hadis pertama innamal amalu binniyat kan dari muridnya Imam Humaidi di Mekah. Gimana kira-kira? Imam Bukhari ikut muridnya Syafi'i, ente ikut Bukhari. Berarti seharusnya
Ikut Syafi'i lebih utama. Ikut Syafi'i itu berarti ikut Imam Malik, ikut Imam Nafi', berarti Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad berilmu begitu. Maka saya yakin, hakul yakin mazhab Syafi'i ini diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Malik itu diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali nyambung kepada Rasulullah dan Rasulullah pun ridho. Masih ragu? Ya? Jadi duluan mana, Syafi'i atau Bukhari? Imam Bukhari itu murid dari muridnya Bukhari. Jadi kalau antum bilang kita baca Sahih Bukhari aja, berarti masih ikut imam, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ikut siapa? Murid Syafi'i. Ya salam. Dia nggak ngerti sejarah, sok-sok kritis. Cuma sayangnya Ustadz Aswaja jarang juga yang ngerti sejarah. Digituin merah juga mukanya. Ya. Makanya kami dulu dibentak-bentak sama Kiai Ali Mustafa kalau tidak hafal tarikh wafat, tahun wafat imam. Sekarang udah banyak yang saya lupa. Ya. Dulu saya banyak ingat. Sekarang yang penting-penting aja, yang mereka sering pakai ya kita hafalkan itu. Ya. Semuanya juga saya udah banyak yang lupa ya. Ternyata manfaatnya sekarang. Jangan mau dikibulin dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya. Udah. Istilah antara Asy'ari dan Ibnu Taimiyah. Waduh, ada istilah-istilah segala ya. Pinter antum ya. Saya bertemu dengan Syekh Ahmad Darwis, orang Mesir, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan saya pernah sebulan tinggal sama beliau sebelum beliau pindah ke mana-mana, ke Malaysia, ke mana-mana. Beliau bilang kepada kami, kitab Ibnu Taimiyah yang paling mendekati, yang bisa diislahkan dengan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah itu kitab Al-Wasithiyah. Akidah Al-Wasithiyah. Dia menyebutkan di situ cuma 3 persoalan yang menurut dia belum bisa dikompromiin. Semuanya bisa kecuali 3. Nanti kalau umur kita panjang, kita bahaslah itu di sini. Ya. Akidah Imam Asy'ari, akidah Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah kan mengatakan sesuatu yang Allah dan Rasul tidak katakan. Apa itu? Istawa bizatihi. Di Quran cuma sumastawa ala ars. Allah istawa di atas aras. Udah, berhenti di situ. Jangan ngomong bizatihi. Kata bizatihi di situ ada kalam bid'ah. Nah, ini saya dapat hadiah tadi dari Ustadz, siapa tadi? Ustadz Khalis ya? Oh, bukan. Ustadz Syukri. Baitoh, ya, Ustadz Bito. Oh ya, yang tadi ngasih. Di sini ini namanya akidah Ibnu Abi Zaid, masyhur di kalangan orang-orang Maroko. Di sini pun masih kesisip kalimat bizatihi. Untungnya beliau bukan salaf, beliau abad keempat Hijriah. Tapi selebihnya sama dengan akidah Asy'ari, sama dengan akidah Tahawi. Yang paling tua akidah salaf yang tertulis dalam satu risalah kitab itu Tahawiyah, dan di sana tidak ada kalimat bizatihi, sebagaimana di Quran tidak ada kalimat bizatihi. Di sana tidak ada kalimat Allah berhad, apa arti had? Allah berbatas, sebagaimana di Quran tidak ada Allah berbatas. Kira-kira begitu ya. Khalas? Iya, gimana Ustaz? Oh, ini satu lagi ya. Ini penutup mungkin Ustaz ya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Buya, nama Bitoh Purnomo. Ya, yang ngasih kitab ini tadi. Ya. Kebetulan kami alumni Mesir. Kebetulan. Insya Allah. Berarti saya kebetulan alumni UIN. Darussunnah. Saat dulu hadir di majelis Syekh Ali Jum'ah. Alhamdulillah. Beliau berkata untuk menghadapi kebatilan itu ada 2 caranya. Pilihannya ada di kita.
beliau sebut jalur pertama disebut dengan jalur izalah, yang kedua jalur izahah. Izalah ini tutup kebatilan itu. Jadi mohon maaf, ada kajian dari sebelah sana, kita minta pemerintah tutup. Waduh, tapi mantap. ini justru akan menjadi bumerang buat kita sendiri, dan mereka bisa mengambil itu sebagai momentum simpatik. Oh, kami terzalimi, kami mau ngaji, kami diusir, kami mau ngaji, kami digeruduk misalnya. Sahih. Sehingga ada pilihan yang lebih elegan caranya, yaitu izahah. Izahah itu menggeser. Menggeser itu gimana caranya? Memasifkan yang hak sehingga yang batil dengan tersendirinya terpinggirkan. Dan ini jalur yang elegan. Nah, dalam momentum ini mungkin melalui video ini akan lebih banyak viewer Buya yang melihat ustadz-ustadz yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah bergerak. Amin. Dengan begitu kan lama-lama tergeser mereka. Ya, insyaallah. Jangan minder, kadang-kadang minder. Mungkin karena bukan alumni Timur Tengah. Bahkan saya meski alumni Timur Tengah, saya yakin banyak alumni pesantren yang jauh berilmu dari alumni Timur Tengah. Bagus. Nah, ini dengar, ulang lagi dong, Ustaz. Yang kenceng, Ustaz. Deketin, Ustaz. Ya, saya meski alumni Timur Tengah S1 sampai S3. Tapi saya meyakini banyak, tidak semua juga, banyak alumni pesantren di Indonesia yang lebih berilmu daripada yang alumni Timur Tengah. Sahih, muafiq. Insyaallah. Sehingga mungkin melalui momentum ini, ayo gerak, masif, begitu, insyaallah dengan sendirinya akan tergeser. Dan mungkin nanti minta testimoni dari Buya, kami ada juga bakal akan kajian. Marketing mereka kita ambil, cara marketingnya, karena mereka punya kelebihan di sisi marketing, branding, dan itu bagi orang awam mudah untuk dicerna. Oh, ini yang sunnah, oh ini yang salaf, padahal isinya tidak sesuai bungkusnya. Nah, kita ini kadang kalah dibungkus, padahal isinya bagus. Ya, seperti tadi kajian ikut Asy'ari apa Salafi, orang awam jelas Salafi, karena salaf yang lebih pikirnya, tapi orang yang mendalami lebih dalam jelas Asy'ari yang salaf, yang sesungguhnya Salafi. Sehingga insyaallah akan ada, mohon nanti testimoni dari Buya. Baik. Kami akan buat daurah 2 hari 3 hari per bulan, keliling ke masjid-masjid, minta pengurus masjid untuk ngirim anak-anak muda mengkaji sifat 20 ini. Alhamdulillah. Mazhab. Dan harus masif insyaallah. Dan mazhab insyaallah. Begitu Buya, mohon sekedar tambahan saja, dan semoga ada informasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Bita. Antum sampai doktor di sana ya? Belum sidang ya. Kita doakan semoga selesai. Ya sudah. Amin. Amin ya Rabb. Ya. Ini sebagai pengalaman di tetangga kita Riau, itu dulu juga sama Ustadz. Teman-teman antum yang dulu tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Sudan, itu bergerak sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri jadi penakut. Jadi ini kejadian, ngumpul begini, ada satu di pojok, celananya agak sedikit hemat ya. Cuma karena memandang dia yang satu itu, dia kemudian fokus kepada yang satu itu, menjaga hati yang satu itu, yang sarungan di sini, kemudian dia sakiti. Itu terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Pekanbaru, terjadi di Riau. Kenapa? Si Ustadz sendiri, dia bergeraknya sendiri. Paham maksudnya? Jadi kapan? Ini kalau Ustadznya sudah berkualitas umat seperti Nabi Ibrahim, dia sendiri aja dia umat, nggak apa-apa dia sendiri. Cuma kalau masih kere, tuh kere nggak? Ya. Kalau nggak bersama orang lain, dia nggak pede, maka butuh dia berjamaah. Maka kita mencoba dulu berkumpul, awalnya cuma 10 orang. Kita buat daurah ustadz-ustadz aja, cuma ustadz-ustadz. Daurah berbahasa Arab, kajian Sahih Bukhari full. Ya. Saya bukan gagah-gagahan waktu, tapi saya mau manas-manasin aja, mau bangun-bangunin. Waktu itu ustadz-ustadz tamatan Timur Tengah sudah lama nggak ngomong bahasa Arab. Kita buat daurah dari pagi sampai sore pakai bahasa Arab. Tamatan bukan taman Timur Tengah, tamatan Ciputat.
Ini bukan untuk gagagan, saya sengaja bikin, ya itu nyelenehnya saya kira-kira begitu. Bikin mereka bangun, bangun. Umat sedang tergoncang. Karena ustadz ini hijabnya berat. Nah, mohon maaf nih, saya sama ustadz, benar gak Ustadz Bito? Ustadz itu susah mendengarkan orang karena biasa didengar orang. Gengsi sepengajian sama jamaahnya. Itu hijabnya dai, hijabnya ustadz. Kalau ustadz bisa ngelewatin itu, ilmunya akan berlipat lagi. Karena orang yang alim itu pasti tawadu. Orang ilmunya sedikit pasti sombong. Maka sering ngomong Allah yahdik, ya kan? Semoga Allah memberi hidayahmu. Dia lupa kalau dia kurang hidayah, ya. Maka saran saya Ustadz Bito, kawan-kawan para khirij dan para pimpinan pesantren buat majelis. Udahlah konflik-konflik partai politik, pergerakan, cut dulu lah. Lalu kemudian bermusyawarah buat daurah sehari pagi sampai sore. Biar ustadz tuh ilmunya tidak mentok. Biar dia merasa tidak sendiri. Lalu buat sekali sebulan majelis. Seperti di Pekanbaru itu ada majelis kajian Sahih Bukhari, namanya Majelis Sunanul Mustafa, itu di depan ustadz berjejer. Jadi umat ngelihat itu seneng. Lah itu loh ustadz kita Ahlus Sunnah, ngumpul di depan, mereka masing-masing baca hadis lalu menjelaskan. Masing-masing baca hadis menjelaskan. Ini masjid kan menjadi simbol nanti bisa. Boleh nggak nih Pak Sekretaris Pembina nih, boleh Pak Haji ya? Di sini nanti para ustadznya ngumpul, ya baca satu kitab. Karena mereka bawa kitab sunnah, ayo kita buka kitab sunnah itu ala kita, sesuai sanad yang kita dapat. Wah indahnya bukan main itu. Silakan dipikirkan itu nanti ya. Tolong gesekan-gesekan yang ada itu udahlah ya, ketawa nanti mereka sama kita. Pasti ada antara ustadz nih gengsi lah, ya enggak? Atau ada konflik. Coba antum lupain itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Bagaimana cara islah? Munculkan musuh kita sekarang sama. Masalah kita juga sama. Umat kita punya kebingungan yang sama. Masa ustadznya juga bingung? Ya. Jangan kayak yang saya ceritain tadi, karena jaga yang hemat celananya itu, yang pakai sarung dia singgung semua. Walhasil dia oleh yang hemat itu tidak diterima juga, oleh yang sarungan juga dibuang. Itu tanda Allah tidak terima dia, ya. Karena dia ingin jaga hati makhluk, tidak ingin jaga ridha Khalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada lagi Ustaz? Ini informasi aja Ustaz. Oke, ya Ustaz, ya. tadi pesan sponsor dari panitia minta kesediaan Ustaz Buya Dr. Ini Ar-Razi ini setiap bulan atau 2 bulan sekali Ustaz bisa ngisi daurah seperti ini. Ya, Ustaz Abdul Hadi ya. Minta kesediaan antum. Dan besok diumumkan kepada jamaah, besok akan sholat Jumat di Masjid Agung Palembang ini akan langsung diimami dan khutbahnya diisi oleh beliau Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Jadi bisa mengajak jamaah yang lain sholat Jumat di masjid ini ya. Ya. Mungkin untuk terakhir penutup dan kesimpulan Bu ya. Baik. Para asatiz, para jamaah, pencinta ilmu, pencinta Ahlus Sunnah, kita ini tidak usah benci salafi, ya. Kritik boleh, benci tidak boleh. Karena Nabi Muhammad itu mewariskan rahmatan lil alamin. Karena beliau pun disebut di Quran Raufun Rahim. Maka kita tidak boleh melanggar sifat ini. Jadi berdakwahlah dengan kasih sayang, dengan niat menyebar kasih sayang. Cuma kadang kita mungkin terbawa emosi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika emosi ini membuat kasih sayang di hati menjadi hilang. Dan saya juga minta ampun kepada Allah jika ada yang tersinggung, apalagi tersungging. Apalagi para ustadz, para dai tidak bermaksud menggurui, tapi hanya bermaksud mengingatkan bahwa umat membutuhkan antum yang bersama. Biarlah di luar orang terpecah-pecah, tapi kita bersaudara dengan sanad.
Saya masih ingat dulu guru-guru kita ketika belajar itu dia lihat sanad gurunya. Nanti dia cari kawan dari guru dia ini siapa, si fulan. Maka dia datang ke kawan gurunya, dia sawan, cium tangannya, dan dia hormati murid-murid dari gurunya itu. Jadi mereka menjaga kekeluargaan nasab sanad, bukan hanya nasab jasmani, tapi juga nasab keilmuan rohani. Mari majelis-majelis begini kita hidupkan kembali, ya. Sebelum majelis ini nanti ditutup kembali. Ini kan sudah dilonggarkan karena sudah banyak yang vaksin, dilonggarkan. Nanti ada saatnya mungkin ditutup kembali. Sebelum itu ditutup, kuat-kuatkan umat. Mari bersama membersamai umat. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak.